Ikatan Bangsa-Bangsa menyebut kesetaraan perempuan di dunia masih tertinggal jauh, meski sudah masuk salah satu dari 17 butir tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan menyoroti ketimpangan gender yang masih dialami oleh perempuan di negara-negara Asia. Bukan memang rata-rata upah gaji buruh itu di Indonesia 3 juta, tapi pria itu 3,3, perempuan itu 2,5. Betul. Nah, beasiswa Jitu itu merupakan program pendidikan dari Yayasan Haukalbe yang bertujuan menciptakan generasi perempuan yang jitu, disiplin, jujur, inovatif, tanggung jawab, dan unggul, serta mandiri untuk dapat mengembangkan dan melakukan perubahan positif di daerah asalnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Chloe Rum, program spesialis di Yayasan Haukalbe, dan hari ini diberi kesempatan sama tim Beasiswa Timur untuk berbagi nih informasi mengenai beasiswa yang sedang kita buka, yaitu beasiswa Jitu Profesi. Tapi sebelum itu mungkin aku ingin kenalan dulu nih sama teman-teman. Sebenarnya kalau mungkin dari teman-teman banyak yang belum tahu nih tentang apa itu Yayasan Haukalbe. Nah, apa aja nih kalau misalnya dari dampaknya di Yayasan Haukalbe, kita itu sudah memberikan beasiswa kepada 991 total awardee-nya nih per data di Juni 2024, dan tentunya terus bertambah karena kita punya berbagai program setiap tahunnya. Dan 93% penerima beasiswa kami adalah perempuan dan tersebar di 35 provinsi seluruh Indonesia gitu ya. Aduh, senang banget dari seluruh Indonesia ya. Ini semoga teman-teman hadir di sini semuanya bisa ngambil nih bermanfaat dan bisa ngambil pelajarannya. Oke, jujur aku dari dulu juga dari SMP beasiswa terus. Jadi aku pengen ngenalin nih gimana aku bisa sampai kayak sekarang dengan beasiswa. Nah, apa Gunung Es? Nah, tadi sedikit aja perkenalan mungkin akan agar teman-teman bisa kita lebih kenal satu sama lain. Nah, sekarang kita ke topik selanjutnya nih, persiapan aplikasi penulisan esai beasiswanya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Halo semuanya, salam kenal. Dan juga kapan ya, 2 bulan yang lalu ya, 1 bulan yang lalu ya, aku lupa terakhir kali ketemu yang kakak sedang lakukan setelah dari 2023 pada saat saya masuk. Kita menciptakan learning ecosystem yang second layer-nya. Di second layer-nya empowering itu adalah program-program pengembangan kapasitas yang didapati oleh penerima beasiswa kita, di mana kita memberikan wadah bagi teman-teman penerima beasiswa kami tambahan kompetensi ataupun ruang untuk mereka mengeksplorasi diri dan juga melatih dirinya mereka gitu. Bisa show apa nih yang udah aku pelajarin di empowering stage, aku juga mau coba. Nah, model juga kita punya staging, kita punya theory of change atau berbagai teori perubahan. Kalau ada pertanyaan yang masih kayak kalau masih ada yang kurang dimengerti, boleh kabarin aja ya. Mungkin itu, Cynthia, semoga menjawab. Pelaksanaan program kayak beasiswa sama pelatihan kan seringkali tuh manfaatnya kayak berhenti di individu penerima. Jadi ada perubahan di daerahnya ya, di daerahnya gitu. Untuk kurikulumnya sendiri itu kita ada 3, sama kayak slogan kita, berdaya, berkarya, dan berbagi. Kan kalau dalam pemberdayaan masyarakat, kolaborasi lintas sektor tuh sangat penting ya Kak. Nah, menurut Kak Nisa sendiri, bentuk kolaborasi seperti apa sih yang paling strategis untuk semua program di YKK? Ngarahnya sih sebenarnya untuk melatih mereka dan juga menanamkan nilai-nilai tersebut.
Kalau kami bekerja sama dengan kementerian juga, udah 3 tahun berjalan sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lalu tahun ini kita sama Kementerian Kesehatan untuk di daerahnya kita masih bekerja sama dengan komunitas-komunitas akar rumput. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Sebagai penerima beasiswa Jitu, saya merasa sendiri bagaimana pendidikan menjadi kunci menuju kesetaraan dan juga kemandirian ekonomi sebagaimana SDGs 5 dan 8. Program ini tidak hanya membuka akses kuliah bagi perempuan di daerah tertinggal saja, tapi juga mendorong saya untuk berkembang, berdaya, dan berkontribusi melalui usaha serta komunitas. Peran sebagai program spesialis dari suatu beasiswa juga merupakan peran yang mulia dan membutuhkan keluasan hati serta dorongan yang memang dari diri. Sehingga saya sangat menghargai dedikasi mereka dalam membuka jalan bagi perempuan muda untuk bermimpi yang lebih besar. Bagi perempuan, pendidikan bukan hanya tentang mengejar gelar, tapi juga tentang memperoleh suara, kepercayaan diri, dan kesempatan untuk berdiri sendiri serta dalam berbagai bidang kehidupan. Setelah melakukan wawancara dengan salah satu program spesialis Yayasan KOKB, saya semakin memahami bagaimana upaya nyata bisa berkontribusi terhadap perubahan sosial. Apa yang dilakukan oleh KOKB sangat sejalan dengan SDGs 5, yaitu mendorong kesetaraan gender. Mereka percaya bahwa setiap perempuan memiliki potensi besar untuk berkembang, dan tugas kita sebagai masyarakat adalah membuka akses serta kesempatan itu seluas-luasnya. Tapi mereka tidak berhenti di sana. KOKB juga melangkah lebih jauh dengan membekali para perempuan dengan keterampilan, pelatihan, dan membangun lingkungan yang suportif. Semua itu dilakukan agar mereka tidak hanya belajar, tapi juga siap terjun di dunia kerja, mandiri secara ekonomi, bahkan menciptakan peluang bagi orang lain. Inilah bentuk nyata dari SDGs 8, pekerja layak dan pertumbuhan ekonomi di mana perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tapi juga pergerakan perubahan. Saya sebagai mahasiswa yang menyaksikan program Yayasan Haukalbe sangat terkesan dengan komitmen nyata mereka dalam memberdayakan perempuan melalui pendidikan. Melihat sosok Kak Khairunisa Sri Mumpuni yang berhasil mengelola program strategis ini memberikan inspirasi bahwa perempuan memang mampu memimpin dan menciptakan dampak positif yang luas. Dengan 997 total award dan 93% diantaranya adalah perempuan, bukan sekedar angka statistik, tapi bukti nyata bahwa mereka serius dengan misi pemberdayaan gender. Setelah wawancara langsung dengan salah satu program spesialis di Yayasan KOKB, saya semakin memahami bahwa pemberdayaan perempuan bukan hanya soal memberi bantuan, tetapi soal menciptakan perubahan jangka panjang. Melalui program beasiswanya, KOKB memberi akses pendidikan yang lebih luas bagi perempuan. Sejalan dengan SDGs 5 tentang kesetaraan gender, tapi yang membuat program ini istimewa adalah pendekatan menyeluruh. Mereka tidak hanya memberi, tetapi juga membekali. Mulai dari pelatihan keterampilan, pendampingan, hingga membangun jaringan kerja yang suportif. Semua dilakukan agar perempuan tidak hanya belajar, tapi juga siap mandiri dan berkontribusi di masyarakat. Disinilah SDGs 8 hadir. Ketika perempuan tidak hanya menjadi pencari kerja, tapi juga pencipta peluang ekonomi. Apa yang dilakukan KOKB menjadi bukti bahwa jika perempuan diberi ruang, mereka tidak hanya tumbuh, tapi juga membawa perubahan untuk sekitarnya. Sebagai mahasiswa, saya mengapresiasi kontribusi Ibu Khairunisa Sri Mumpuni melalui Yayasan KOKB dalam mengatasi ketimpangan gender dan ekonomi di Indonesia. Upaya beliau sejalan dengan SDGs 5 kesetaraan gender melalui pemberian beasiswa, pelatihan keterampilan, program dan program inklusif bagi perempuan. Juga mendukung pekerjaan layak dan pertumbuhan SDGs 8 lewat pelatihan kewirausahaan seperti bootcamp di Fakot yang berdampak nyata pada pemberdayaan pemuda lokal. Saya terinspirasi oleh prinsip beliau dalam memilih pekerjaan yang bermakna dan memberdayakan, serta menyadari pentingnya kolaborasi lintas gender untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sebagai generasi muda, saya terdorong ikut serta memperjuangkan kesetaraan melalui aksi nyata di masyarakat.